kabarnya? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Oh ya, perkenalkan, saya Hifa Karina Kinanti, dan hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Bahkan seringkali kita tuh sering melihatnya tanpa kita sadari, yaitu hate comment di media sosial. Teman-teman, beberapa waktu lalu ada seorang kreator TikTok yang bernama anaknya Mas Joko itu mendapat komentar kurang menyenangkan, yang dimana seseorang itu menulis bahwa kakaknya itu mirip dengan gantungan kunci bunga matahari yang diunggah oleh akun @santo_angeles. Dan ini dia untuk screenshotan komentarnya dan juga unggahan dari akun Kak Santo_Angeles. Oke. Sekilas mungkin terlihat lucu oleh sebagian orang, tapi kita tidak pernah tahu bagaimana perasaan orang yang dituju. Mari kita simak video tanggapan kakaknya berikut ini. Postingan ini ya. Terus banyak yang tag gue tuh. Ternyata bermula dari komenan Kak Nisa Juriantika Suryana. Dia komen mirip yang suka review makanan, yang suka bilang maaf ya. Terus akhirnya komenan Kak Nisa dibanjiri banyak komentar tuh. Terus banyak orang tuh yang balas komenan Kak Nisa, setuju, iya benar mukanya mirip gantungan kunci matahari. Yang bikin sedih ya, komentarnya tuh kebanyakan tuh cewek-cewek dewasa, kayak orang dewasa ternyata nggak sedewasa itu ya, kayak jahat banget komentarnya. Emang gue liatin satu-satu, mereka itu emang cantik nggak kayak gue ya, kayak mestinya bersyukur dapat wajah cantik kayak gitu. Awalnya gue biasa aja ya baca komentarnya, soalnya dari pas gue masuk sekolah juga sering kayak dibully karena mata gue kan kayak besar gitu kan, kayak mau keluar gitu, sering dibully. Jadi kayak udah biasa. Yang bikin gue sedih ya, beberapa teman gue tuh kayak ngebelain gue baca tuh di komentarnya, padahal nggak gue suruh ya, tapi ngebelain gue. Dari reaksi video kakaknya tadi, kita bisa melihat bahwa kata-kata yang dianggap bercanda itu ternyata bisa melukai seseorang dengan sangat nyata. Teman-teman, media sosial itu sering memberikan kita rasa aman palsu, karena kita tuh berada di balik layar dan kita tuh merasa anonim dan bebas berbicara seenaknya tanpa harus melihat langsung wajah korban. Namun, kita tuh perlu paham bahwa cyberbullying itu tidak harus berupa makian kasar, tindakan mengejek fisik, terus mempermalukan seseorang di ruang publik digital, atau menjadikan kekurangan orang lain sebagai bahan tertawaan seperti kasus gantungan kunci tersebut tadi. Itu adalah bentuk penyerangan mental yang serius. Berbeda dengan ejekan langsung, komentar digital itu kan bersifat publik, dapat dilihat oleh ribuan bahkan ratusan orang, dan juga dapat meninggalkan jejak permanen yang terus menghantui korban. Dampaknya itu sangat nyata teman-teman. Banyak orang bilang, halah cuma komentar aja, dibaca aja lah. Tapi ingat, setiap orang itu pasti memiliki batas mental yang berbeda-beda. Hate comment bisa membuat seseorang itu merasa tidak berharga, selalu kehilangan kepercayaan dirinya, hingga mengalami stres dan juga depresi. Bayangkan jika itu terjadi pada seseorang yang sedang berjuang mencintai dirinya sendiri, lalu tiba-tiba muncullah komentar yang menghina fisik mereka. Perasaan mereka pasti akan hancur. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Kita harus memiliki prinsip sebelum mengetik. Mari kita bedah secara bersama-sama ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada prinsip T atau true. Itu adalah jangan asal ikut-ikutan menghujat. Tanyakan dulu pada diri kita sendiri, apakah yang saya tulis itu sudah benar dan juga fakta. Di era hoax seperti saat ini itu banyak sekali orang menyerang orang lain itu hanya berdasarkan potongan video dan juga asumsi. Jika kita tidak tahu kebenarannya yang seutuhnya, maka lebih baik kita tuh tidak usah mengunggah komentar tersebut, lebih baik kita tuh diam. Yang kedua itu ada helpful, itu adalah tanyakan pada diri kita sendiri, apakah komentar ini itu dapat membantu orang lain atau justru hanya menyakiti.
kritik yang baik itu bisa memberikan solusi. Tetapi jika komentar kita tuh isinya tuh hanya bercanda saja seperti kok jelek sih, itu sama sekali tidak membantu orang tersebut untuk berkembang teman-teman, melainkan hanya menyatukan mental orang tersebut. Dan yang ketiga itu ada I atau inspiring. Apakah kata-kata ini itu bisa memberikan dampak yang positif atau menginspirasi? Dan seperti kita tahu ya teman-teman ya, dunia digital itu sudah penuh dengan kebencian. Cobalah pikirkan terlebih dahulu, apakah setelah komentar yang kita tulis itu dibaca oleh orang lain itu akan merasa terinspirasi untuk menjadi lebih baik atau justru malah menutup akunnya. Dan yang keempat itu ada necessary, yaitu adalah perlu tidak sih aku ketik seperti ini. Kita itu sering merasa harus mengomentari hidup orang lain. Padahal, jika komentar kita itu tidak mengubah keadaan seseorang menjadi lebih baik dan hanya menambah keributan negatif di kolom komentar, maka lebih baik kita itu tidak perlu mengunggah komentar tersebut. Dan yang terakhir itu ada K atau kin, yang itu adalah prinsip itu adalah apakah ini baik, apakah ini itu sudah sopan. Ini adalah fitur terpenting teman-teman, yaitu adalah gunakan empati. Bayangkan jika komentar tersebut ditujukan kepada orang yang kita sayang, yaitu seperti ibu kita, adik kita, atau bahkan diri kita sendiri. Jika rasanya itu sakit, maka jangan pernah diketik untuk orang lain. Ya udah, kita tidak usah mengupload komentar tersebut teman-teman. Ingat prinsip dasarnya teman-teman. Jika tidak memenuhi salah satu dari 5 prinsip ini, lebih baik tidak usah ditulis, karena dia itu tidak pernah melukai teman-teman, tapi hate comment itu bisa menghancurkan. Sebagai kesimpulan, hate comment bukan hanya sekedar kata-kata spontan, melainkan bentuk nyata dari cyberbullying yang berdampak pada kesehatan mental seseorang di kehidupan nyata. Selain menerapkan prinsip think, mari kita berani menunjukkan dukungan kepada korban dengan menegur pembuat komentar secara sopan atau melaporkannya jika sudah berlebihan. Orang-orang di balik layar adalah manusia yang memiliki hati dan juga perasaan. Mari kita berhenti sebelum menyakiti, dan marilah menjadi alasan seseorang merasa aman dan dihargai di dunia digital. Setelah menonton video ini, coba cek kembali kolom komentar di postingan terakhir teman-teman. Jika ada komentar tidak memenuhi prinsip think, jangan ragu untuk menghapusnya dan membalasnya dengan kebaikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.